Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Eh, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesempatan dan perhatian dan kesungguhan tentu saja untuk bisa join together, ya bergabung bersama dengan acara yang digagas oleh uh, Peftik ya, terutama Pak Dekan, untuk kira-kira bagaimana kita uh, mengadakan semacam uh, ya ngobrol singkat lah ya, ngobrol santai terkait sharing session ya, sesi untuk saling berbagi, bagaimana kita bisa apa ya menulis artikel ya di jurnal bereputasi, entah itu mulai dari level Sinta ya sampai di Scopus, dengan metode kolaborasi ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini bukan acara yang pertama, sudah banyak sekali webinar yang berseliweran di Zoom. Tapi kita memang memfokuskan acara ini untuk di lingkungan FKIP ya, tidak hanya terbatas di IAIN Manado tapi juga di luar, karena ini juga ada yang dari Ternate. Pertama-tama yang kami hormati tentu saja tidak lupa Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, Bapak Dr. Arhanuddin Salim MPI. Terima kasih Pak Dekan yang sudah apa namanya memberikan inspirasi terkait acara ini, dan akhirnya kita bisa membuat acara di Zoom ini secara sederhana, tapi semoga insya Allah hasilnya itu bisa luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kepada narasumber ya, kepada yang terhormat Mas Wasisto Raharjo Jati, SIP MA, peneliti dari Pusat Riset Politik di Badan Riset Inovasi Nasional BIN Jakarta ya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah asing lagi dengan uh, instansi itu ya yang ada di Jalan Gatot Subroto sana di Jakarta. Jadi Mas Wasis ini adalah narasumber kita pada hari ini. Teman saya, teman ngopi, teman curhat ya di Jogja, dan karena beliau punya kepakaran di dalam bidang perjurnalan dari tingkat nasional hingga internasional, Bapak Ibu juga bisa lihat Google Scholar-nya ya beliau ya, tidak usah saya terangkan terlalu panjang. Sehingga beliau saya undang ke sini ya untuk bisa memanfaatkan pengetahuan beliau, jaringan beliau, karena beliau ini juga alumni dari Australian National University di Australia. Jadi beliau ada semacam geng Canberra ya. Pak Dekan juga pernah magang di sana di Australia. Jadi kita memanfaatkan geng Canberra ini untuk memacu dan memicu kita untuk bisa menulis secara produktif. Kira-kira begitu ya. Berikutnya kepada dari LP2M juga ini ada Pak rekan saya ini Pak Dr. Hadirman, Pak mohon maaf ada Pak Wadek ini baru muncul, mohon maaf Pak Wakil Dekan 1 Pak Dr. Adril Neto yang sudah bergabung untuk acara ini mensupport dari jarak jauh. Selanjutnya Pak Hadirman, ada beberapa dosen senior yang baru bergabung ya, dan teman-teman yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang jelas di sini juga saya menaruh hormat kepada Ibu Perdana Pak Sayuti yang dari IAIN Ternate dan kawan-kawan yang sudah join together di dalam acara yang sangat-sangat sederhana ini. Baik Bapak Ibu, sebelum Pak Rizal juga sudah ada ya, nanti yang lain bisa menyusul. Sebelum kita mulai acara ini, jadi acara ini sebetulnya dilatar belakangi oleh semacam kepedulian dari Pak Dr. Arhan sebagai dekan kami untuk bagaimana ada semacam percepatan ya kenaikan pangkat di kalangan dosen, khususnya di FTIK IAIN Manado. Karena kan dosen itu kalau tidak didorong-dorong itu termasuk saya juga ya, itu agak ya kadang malas, kadang ya terbengkalai pangkatnya sehingga tidak bisa mencapai jenjang yang tertinggi, yaitu guru besar ya alias profesor, atau bahkan dari lektor ke lektor kepala. Dan salah satu syarat itu kan ya sebagaimana yang kita tahu adalah menulis ya penelitian dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu sudah jadi rahasia umum lah untuk menghitung kumnya dan lain sebagainya. Nah,
agak banyak yang kesulitan dalam menulis, atau dia sudah punya artikel bagus tapi tidak bisa berkolaborasi ya, tidak punya jaringan dan lain sebagainya, atau dia harus mengeluarkan biaya yang sangat besar dan lain sebagainya, atau salah memilih partner sehingga kena tipu misalnya, sudah buang-buang duit ke Skopu misalnya dan lain sebagainya. Nah itu kegelisahan ini saya menangkap spirit Pak Dekan. Lalu saya bicara diskusi untuk membuat forum semacam ini sehingga kita bisa mendapatkan wadah yang saya rasa cocok, strategis lah. Sehingga spirit Pak Dekan ini bisa diterjemahkan ke dalam program-program yang strategis. Ya walaupun saya dan teman-teman dosen dan Pak Dekan ini saling apa namanya ya, jauh di mata tapi dekat di hati Bapak Ibu ya. Jadi walaupun saya lagi tidak di kampus, lagi tugas belajar, tapi tetap mensupport teman-teman di kampus untuk berdiskusi, mengembangkan koneksi dan kompetensi di dalam menulis. Oke, waktu dan tempat mungkin uh, ke Pak Dekan dulu ya, mungkin sebelum ke Mas Wasis. Sorry saya lupa untuk memberikan, mungkin Pak D bisa memberikan satu buah sepatah kata atau sambutan terhadap forum ini supaya kita bisa lebih semangat lagi nih Pak Dekan. Ada yang terhormat Pak Dekan Dr. Arhanuddin Salim, saya silakan Pak. Monggo. Baik, terima kasih Pak Al-Munawar. Suara saya kedengaran ya? Bisa-bisa Pak Dekan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Syukrillah, wala hawla wala quwata illa billah. Pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tentu yang kita hormati narasumber kita Pak Wasisto Raharjo Jati. Terima kasih dan sudah mau membersamai kita hari ini. Juga tentu yang saya hormati moderator kita Pak Al-Munawar bin Rusli, juga tentu hadir beberapa dosen dari IAIN Ternate ya, yang tentu melalui jaringan yang bagus dari Pak Wadik Kedua, Pak Dr. Adri, tersambung komunikasi untuk bisa ikut bersama dengan kita. Tentu juga yang saya hormati seluruh kolega dosen FTIK IAIN Manado, juga saya lihat ada Warek 3 bergabung dengan kita, dosen senior di FTIK, dan juga teman-teman yang hadir bersama. Pertama-tama tentu kita bersyukur hari ini, di siang hari ini kita semua hadir bersama mengikuti kegiatan sharing session ya, sharing session tembus jurnal bereputasi dengan kolaborasi yang tentu ini menjadi apa namanya semacam inisiasi kita di FTIK untuk mempercepat kenaikan jabatan fungsional dosen kita melalui karya kolaborasi publikasi ilmiah, tidak hanya publikasi internasional tapi saya kira juga publikasi nasional yang tersinta minimal cinta dua ya untuk kepentingan naik lektor kepala. Nah, tentu kehadiran narasumber kita Pak Wasisto Raharjo Jati yang saya kira beliau adalah peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang saya kira kalau Bapak Ibu lihat publikasi dan track record akademik beliau, saya kira bisa menjadi semacam inspirasi bagi kita semua untuk semakin menguatkan motivasi kita. Sesungguhnya tidak hanya mengejar jabatan fungsional menjadi lektor kepala atau menjadi guru besar, tetapi paling tidak bisa memberi sumbangsi terhadap perkembangan keilmuan ya, terutama kita di IAIN Manado. Sekedar informasi, kami di FTK sementara melakukan transformasi besar-besaran untuk melakukan promosi agar dosen-dosen kita bisa sesegera mungkin untuk naik pangkat, tidak hanya pragmatisme semata ya untuk mendapatkan tunjangan guru besar atau tunjangan lektor kepala, tetapi paling tidak kenaikan pangkat atau jabatan dosen-dosen FTK bisa semacam bertransformasi untuk membuktikan bahwa sesungguhnya kita layak menjadi akademisi dan tentu bisa
berbicara di pentas global, syukur-syukur karya-karya kita tidak hanya disitasi atau tidak dibaca oleh dosen kita sendiri, mahasiswa kita, tetapi juga tentu sekolah di luar negeri begitu. Dan saya kira kesempatan ini sangat berharga bagi kita. Apa namanya, produktivitas dari Mas Wasisto Raharjo Jati tentu bisa menjadi semacam pemantik bagi kita semua, terutama kita dosen-dosen IAIN Manado yang saya kira akhir-akhir ini mengalami kelesuan di dalam berkarya, mungkin karena penatnya beban administrasi dosen yang terlalu banyak, BKD, kemudian SKP, dan beban-beban administrasi yang saya kira dengan sharing session ini bisa semacam memecah kebuntuan itu untuk kemudian kita bisa bersemangat kembali melakukan riset-riset kolaboratif yang tentu juga melalui Mas Wasisto di Badan Riset dan Inovasi Nasional mungkin ada ke depan mungkin bisa ada semacam kolaborasi produktif yang tentu hubungannya dalam konteks pendidikan, mungkin politik pendidikan Islam atau mungkin kebijakan pendidikan yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Manado, dan apa namanya riset-riset terbaru terkait soal kebijakan politik pendidikan ya, terutama mungkin dalam konteks masyarakat multikultural di Sulawesi Utara yang menjadi visi utama kita IAIN Manado. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sharing session kita ini akan dipandu oleh Pak Al-Munawar Musli, kolega kita, sahabat, yang sementara ini juga studi S3 ya di UIN Kediri. Dan saya kira apa yang diinisiasi oleh Pak Al-Munawar ini tentu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dosen. Bayangkan kalau semua dosen FTIK punya apa namanya gaya berpikir atau model seperti Pak Al-Munawar ini, tentu setiap hari kita akan bikin kegiatan-kegiatan seperti ini, dan tentu iklim akademik atau atmosfer akademik di FTIK akan semakin berkembang, dan syukur-syukur ini menginspirasi mahasiswa kita untuk terus membaca, terus melakukan kajian-kajian, berdiskusi untuk melahirkan karya-karya yang produktif nantinya. Saya kira terima kasih. Saya ingin sampaikan apresiasi pada Pak Wasisto Raharjo Jati. Tentu kita tahu beliau punya kesibukan yang luar biasa sebagai peneliti di BRIN, tetapi beliau mau menyisihkan waktunya untuk kita semua. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya mulai hari ini mungkin sampai besok kegiatan ini, dan tentu kita mengambil hikmah manfaat dari kegiatan kita kali ini. Juga terima kasih dosen muda kita Pak Al-Munawar yang mau bersedia meskipun ditugaskan belajar ya, belajar untuk S3 begitu, tetapi tetap berkontribusi positif terhadap perkembangan dinamika akademik yang ada di FTIK IAIN Manado. Juga terima kasih kepada seluruh yang hadir, baik yang ada di lingkungan FTIK maupun yang ada di IAIN Ternate, mahasiswa kita yang hadir juga. Saya meminta secara khusus mahasiswa kita yang ikut KKN juga bisa terlibat aktif ikut untuk apa namanya mengambil inspirasi dan motivasi dari kegiatan sharing session kita ini. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Mari kita ngikuti diskusi session ini dengan mengucapkan atau berharap ridha dan rahmat Allah. Mari kita mulai dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian saya kembalikan ke Pak Al-Munawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dekan, terima kasih banyak atas sambutannya yang luar biasa, motivasinya yang hangat ya. Oke, untuk melanjutkan obrolan kita, ini sudah ada saya lihat Ibu Warek 3 ya, Bunda Dr. Mastang. Selamat datang Ibu Warek 3, dan juga Ibu WD1 F3 ya, Ibu Nurhayati, dan dosen-dosen yang lain ya, Pak Abdul Rahman, Ibu Rahmawati Al-Katiri, dan kawan-kawan. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jadi kita ingin berdiskusi, nanti ada slide ya, Mas Wasis akan menampilkan beberapa PowerPoint ya, untuk kita simak dengan bahasa yang sederhana. Intinya bagaimana kita ingin menciptakan sebuah brain connection ya, koneksi bagaimana kita terkoneksi dengan BRIN di Jakarta, IAIN Manado, dan kebetulan ada IAIN Ternate. Bagaimana kita bisa memanfaatkan jaringan riset ini untuk mengembangkan apa namanya ya, skill kita ke depan.
termasuk siapa tahu ada bantuan-bantuan anggaran ya, biaya dan lain sebagainya. Karena eh, kalau dua sumber daya riset ini digabungkan, saya pikir akan menjadi sangat luar biasa karena banyak sekali riset-riset kita terkendala karena masalah biaya ya. Bahkan ada yang mengatakan manusia hanya bisa merencanakan, tapi anggaran lah yang menentukan, Bapak Ibu. Jadi, tapi kita tidak perlu fokus ke situ, kita akan geser ke substansi ya dari acara ini. Oke, mungkin Mas Wasis sudah bisa apa namanya share ininya. Saya persilakan untuk waktu dan tempat kepada Mas Wasisto untuk men-share materinya Oh ya, supaya Bapak Ibu bisa memantau dari layar materi yang akan kita bagikan. Eh, baik. Eh, baik. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Salam sejahtera. Eh, saya pertama kali mengucapkan banyak terima kasih pada kolega saya, Mer Al Munawar, yang telah menggagas forum ini dan juga kesediaan Bapak Ibu semua dari Yayan Manado dan juga saya yang kaget ada juga dari kolega dari Yayan Ternate. Ini sesuatu yang sangat mengagetkan bagi saya karena saya pikir awalnya cuma hanya untuk kolega Yayan Manado, ternyata banyak pula dari teman-teman kolega Yayan Ternate juga mau ikut berdiskusi. Jadi saya di sini eh, dalam kapasitas ini lebih banyak akan berbagi soal bagaimana pengalaman saya, Bapak Ibu ya, dalam menembus artikel jurnal baik itu nasional maupun global. Karena sama seperti Bapak Ibu semua, kami di BRIN pun juga ada beban SKP untuk bisa menghasilkan publikasi internasional, yang mana itu tergantung dari tiap tingkatan fungsional peneliti. Sehingga kami di sini, khususnya saya, itu juga berupaya untuk mengajak kolaborasi Bapak Ibu semua, karena menulis dalam satu artikel itu kalau satu orang itu sangat berat untuk saat ini. Makanya eh, kalau misalkan nanti hari ini atau besok Bapak Ibu ada eh, draft atau naskah yang mau didiskusikan, nanti bisa kita kolaborasi lebih lanjut. Kira-kira submisinya itu ke jurnal mana yang tepat seperti itu, Bapak Ibu semua. Karena saya di sini lebih banyak sebagai fasilitator. Jadi bukan berarti saya menjamin Bapak Ibu, artikel Bapak Ibu semua akan masuk ke jurnal, tapi lebih kepada mengarahkan kira-kira topik ini bagusnya di sini seperti itu, Bapak Ibu semua. Jadi kira-kira ini sebagai pembuka yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu semua dalam acara diskusi ini, Bapak Ibu ya. Saya izin share screen ya, Meral ya, siap siap Mer, silakan monggo bisa sebentar. ya. Bisa, bisa. Pak, sudah kelihatan tampilan PowerPoint dari saya, rekan-rekan saya, Bapak Ibu semua. Bisa bisa. Oh, baik, terima kasih atas konfirmasinya. Jadi, Bapak Ibu semua, yang ingin saya sharing di sini lebih pada bagaimana kita berstrategi, Bapak Ibu ya, untuk eh, tembus ke artikel, sorry, ke jurnal bereputasi nasional dan global. Nah,
Tapi yang ingin saya sampaikan eh, dalam slide pertama ini lebih pada sebenarnya kita mau berefleksi dulu. Art draft yang telah kita susun, draft yang telah kita tulis dari riset masing-masing di daerah masing-masing, itu apakah sudah memenuhi dua hal ini? Yang pertama itu adalah novelty. Novelty itu Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang tahu bahwa lebih pada temuan riset yang itu dihasilkan apakah itu berasal dari metode yang berbeda. Misalnya kalau saya ambil contoh riset soal moderasi beragama itu, kalau misalnya yang selama ini dikaji itu dari metode kualitatif, nah gap novelty yang mau kita sasar itu lebih pada bagaimana kita mencoba dari metode kuantitatif misalnya. Artinya di sini satu topik, satu kajian itu bisa menghasilkan kebaruan kalau dihasilkan dari metode yang berbeda. Atau mungkin di sini riset soal kearifan lokal, misalnya kalau misal di daerah Minahasa ada kita mengenal Kitorang Samuel Basudara atau mungkin di Maluku kita mengenal Pela Gandong. Nah, selama ini kan riset-riset soal dua topik itu selalu dikaji dari pendekatan etnografis. Nah, kira-kira kalau dari metode yang lain seperti apa? Karena itu lebih pada kita menghasilkan sudut pandang baru, Bapak Ibu, dari metode yang berbeda. Nah, yang lain misalnya dari sudut pandang yang berbeda. Nah, apakah topik yang kita tulis telah kita hasilkan dalam satu draft itu apakah kerangka teori yang kita gunakan sudah sudah memang ini pakai para peneliti sebelumnya atau kita berusaha menawarkan hal yang baru Bapak Ibu. Karena di sinilah pentingnya yang namanya review literatur. Yang kita lihat selama ini kan sebenarnya eh, masalah teori ini bukan sekedar kita menumpuk kajian-kajian sebelumnya dalam sebuah poin-poin ya, tapi lebih pada kita mengelaborasi Bapak Ibu. Jadi teori-teori yang telah kita hasilkan itu bisa jadi telah digunakan orang lain atau mungkin sudah ada publikasi serupa. Nah, ini yang perlu kita lihat. Kita kira-kira akan menggunakan teori yang sebelah mana yang belum banyak dikaji di eh, topik seperti yang kita kerjakan saat ini, Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu jeda riset. Kira-kira dari draft tulisan yang telah kita hasilkan dari sebuah penelitian itu apakah studinya itu membantah atau mengkonfirmasi studi sebelumnya? Karena ini penting Bapak Ibu semua, dalam sebuah publikasi internasional, kita tuh dituntut untuk bisa menghasilkan kebaruan dan juga menghasilkan posisi kita sebagai peneliti atau sebagai akademisi ya. Kita membantah atau mengkoreksi eh, topik atau temuan di riset-riset sebelumnya. Karena bisa jadi memang riset sebelumnya itu ada kesalahan yang menurut kita itu perlu dikoreksi atau mungkin ada hal yang itu perlu dibantah. Karena yang perlu kita garis bawah Bapak Ibu semua bahwa yang namanya riset itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang abadi. Semua itu berputar, semua itu eh, berdialektika. Jadi eh, finding itu selalu bertransformasi Bapak Ibu semua. Jadi kita di sini perlu kritis pula. Kira-kira kita mengkaji topik misalnya yang tadi kita sebut ya soal moderasi beragama, apakah memang temuan di topik ini sudah betul atau mungkin ada yang perlu dikoreksi atau dibantah? Karena disitulah kita bisa menemukan kontribusi kita sebagai seorang akademisi dalam sebuah publikasi. Jadi dua hal ini Bapak Ibu ini sangat esensial dalam sebuah publikasi internasional dan kadangkala dalam proses editing atau review awal oleh editor itu selalu ketolak di sini dua hal ini Bapak Ibu. Jadi sebelum sampai ke tangan reviewer, blind reviewer atau reviewer yang kita tidak tahu siapa orangnya, anonimus. Jadi
dua hal ini yang selalu menjadi seleksi pertama bagi artikel kita, kira-kira layak nggak disampaikan ke peer review proses oleh blind reviewer, karena proses pembacaan awal di editor ini akan menentukan dua hal ini sudah tercukupi belum atau sudah ada belum dalam draft yang kita tulis. Jadi dua hal ini perlu diperhatikan betul ya untuk kita semua, ya, Bapak Ibu semua. Nah, itu tadi soal publikasi internasional. Jadi internasional itu bisa Q1 sampai Q4. Ini tergantung dari Bapak Ibu semua akan submit kemana nanti. Nah, lalu bagaimana dengan publikasi nasional? Kalau publikasi nasional sebenarnya target penulisannya, standar kritikannya itu tidak sekritis atau tidak apa ya, sepedas reviewer dari publikasi internasional Bapak Ibu. Karena yang kita lihat itu kita masih bisa memberikan uh, asumsi apakah artikel yang kita submit itu layak masuk Sinta 1, Sinta 2, atau Sinta 3, atau Sinta 4. Karena karena yang menentukan layak tidaknya itu adalah kita sendiri. Kalau tadi kan di publikasi internasional reviewer yang atau mungkin editor awal yang akan menentukan kan. Tapi untuk nasional kita sendiri yang punya punya peran lebih ya. Kira-kira artikel yang demikian itu bagusnya ke masuk ke Sinta 1 atau Sinta 2 atau Sinta 3 atau Sinta 4. Karena kita yang lebih tahu datanya. Dan saya pikir kalau di jurnal nasional peluang tereject itu tidak sekencang di publikasi internasional. Sehingga kita masih punya uh, nego, nego untuk temuan finding. Tapi yang perlu diingat Bapak Ibu semua, dari jurnal-jurnal nasional, Sinta 2 atau Sinta 1 khususnya, sekarang ini sudah mulai beranjak ke publikasi bahasa Inggris. Artinya mereka pengelola jurnal itu sekarang ini juga berlomba-lomba untuk masuk ke indeks indeksisasi Scopus. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita Bapak Ibu semua, karena indeksisasi Scopus yang dilakukan oleh pengelola jurnal Sinta 1 Sinta 2 itu juga selain hanya meminta artikel berbahasa Inggris, juga kadangkala itu meminta kita kolaborasi dengan para kolega di luar negeri misalnya. Karena itu sebagai bagian dari evaluasi akreditasi mereka di Dikti atau mungkin di Scopusnya atau dimanapun. Karena itulah kemudian kita juga sudah mulai apa ya, sadar Bapak Ibu ya bahwa makin lama makin ke sini itu jurnal-jurnal nasional pun pada akhirnya juga akan mengarah ke Scopus semua. Jadi kita harus mempersiapkan sejak dini kira-kira artikel yang kita tulis kita kita kembangkan itu sudah sedini mungkin ada yang sudah berbahasa Inggris Bapak Ibu supaya kita punya daya kompeten untuk bisa tembus di jurnal nasional sekalipun. Walaupun kalaupun itu menjadi cadangan, kita juga bisa mengambil jurnal, jurnal internasional seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, ini lebih pada strategi pertama yang ingin saya sharing ke Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau di sebuah jurnal internasional itu selalu ada yang namanya special issue. Special issue itu biasanya jurnalnya itu di judulnya mengangkat isu tertentu yang mana editornya tuh buka call for artikelnya itu mengangkat tema-tema yang sesuai dengan kepakaran editornya itu. Misalnya kalau yang pernah saya temui itu ada spesial isu tentang politik identitas misalnya. Atau mungkin kalau di pendidikan yang pernah saya lihat itu misalnya penggunaan AI dalam metode pengajaran misalnya. Artinya di sini eh, spesial isu jurnal, khususnya jurnal internasional, itu lebih pada upaya untuk memotong kompas submisi artikel yang itu eh, melalui jalur reguler Bapak Ibu. Karena kalau spesial isu jurnal itu bisa jadi hanya waktu reviewnya kurang dari 6 bulan.
Sementara kalau jalur reguler itu bisa lebih setahun, bahkan 1,5 tahun, bahkan ada pula yang 2 tahun, Bapak Ibu. Jadi saya pikir eh, di sinilah kita juga perlu bersrategi Bapak Ibu ya, bahwa untuk masuk ke jurnal nasional kita perlu juga um, melihat peluang-peluang special issue sebuah jurnal itu ada di mana saja. Dan salah satu caranya adalah eh, yang selalu saya lakukan itu adalah membuka akun LinkedIn saya. Jadi di LinkedIn itu banyak Bapak Ibu banyak banget para akademisi itu atau pengolah jurnal itu memasang iklan call for article, call for paper untuk jurnal-jurnal special issue. Jadi saya pikir tidak ada salahnya pula kita eh, menghabiskan waktu untuk cari special issue itu. Barangkali cocok dengan draft yang kita kerjakan, draft yang kita tulis. Jadi bisa memotong kompas waktu submisi dan hingga waktu publikasi. Nah, yang kedua, ini yang juga salah satu cara lain adalah berkolaborasi dengan penulis dari luar negeri. Jadi Bapak Ibu semua kalau ada teman-teman koleganya yang ada sekarang studi di luar khususnya, atau mungkin punya teman jaringan peneliti di luar negeri, itu mohon sekali bisa digunakan jaringannya, karena itu bagian dari upaya untuk eh, mendapatkan proofreading, editing bahasa Inggris secara gratis dan di mata reviewer atau di mata pengolah jurnal, ketika artikel itu kolaborasi dengan orang asing khususnya, itu akan lebih banyak bernilai atau punya bobot tersendiri dibandingkan dengan kita hanya kolaborasi dengan sesama orang satu kampus atau mungkin beda instansi itu dipandang eh, bukan dipandang kurang berbobot ya, tapi banyak sekali pengelola jurnal atau jurnal khususnya jurnal internasional itu lebih 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 menerima, lebih welcome kalau artikelnya itu ditulis dengan orang asing. Sehingga bagi editor sendiri itu lebih lebih memudahkan mereka untuk membaca hasil tulisan kita Bapak Ibu. Karena salah satu penilaian yang pernah saya terima pahit itu adalah ekspresi bahasa Inggris di sebuah jurnal itu yang pernah saya submit itu terlalu menggunakan feeling orang nulis berbahasa Indonesia. Jadi dianggapnya tulisan saya itu Indonesian English, bukan standar English seperti hanya US atau UK English seperti yang menjadi pola pakem ya Bapak Ibu. Jadi ada baiknya pula kalau ada teman-teman kolega di sini punya teman di luar negeri itu digunakan betul Bapak Ibu untuk diajak kolaborasi, diajak menulis bareng. Karena saya pikir para peneliti asing itu juga mencari mitra dari Indonesia untuk mencari data, sehingga di sini kita bisa menemukan mutualisme ya antara antara kita juga butuh teman untuk menulis dan mereka juga butuh kita untuk menggali data seperti itu. Jadi ini dua strategi awal yang ingin saya eh, beberkan dalam forum diskusi ini. Nah, lalu bagaimana kita memulai sebuah draft? Ini yang menjadi pertanyaan klasik semua orang bagi seorang akademisi ya. Karena menulis sebuah draft itu saya pikir itu waktunya tergantung masing-masing individu ya. Ada yang cepat, ada yang lama, ada yang perlu merenung dulu. Jadi memang di sini memulai sebuah draft itu sesuatu yang eh, ada yang bilang sulit, ada yang bilang mudah, ada yang bilang itu biasa saja. Cuman yang ingin saya tekankan begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu itu sudah selesai riset, entah itu riset lapangan atau riset pustaka atau riset-riset lain misalnya, itu biasakan untuk kita menulis lebih dari satu draft Bapak Ibu. Karena begini, eh, bisa jadi publikasi yang kita tulis, kita andalkan itu, misalnya kita cuma nulis satu nih, itu belum tentu akan accepted di tahun berjalan Bapak Ibu. Jadi ada baiknya ketika di lapangan meriset sesuatu topik atau hal itu itu sebaiknya bisa ada output 2 3 draft sehingga kita masih punya cadangan tulisan. Kira-kira kalau satu tulisan terreject itu kita masih punya
draft lain untuk bisa kita submit kemana. Seperti itu. Karena ini pola lazim yang dilakukan oleh teman-teman sosial humaniora di BRIN Bapak Ibu semua. Karena kita di sini tidak mungkin hanya mengandalkan satu output, terutama kalau yang mereka itu ada SKP-nya harus harus memenuhi 2 atau 3 jurnal ya. Jadi saya pikir menulis lebih dari satu draft ini bagian dari strategi pula untuk bisa tembus jurnal. Entah itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Karena kita tidak tahu jurnal ketika kita submit sebuah draft itu kita tidak tahu kira-kira draft ini akan accepted atau rejected. Nah, makanya untuk menghindari kegalauan itu Bapak Ibu semua, saya sarankan untuk bisa menulis lebih dari satu draft ketika meriset atau mungkin setelah pulang riset lapangan ya. Nah, yang kedua yang ingin saya eh, beberkan lagi atau mungkin saya sharing lagi adalah biasakan pula kita menulis temuan utama, temuan sampingan dari yang kita tulis. Misalnya kalau soal pendidikan, eh, misalnya yang menjadi temuan utama adalah bahwa pengaruh kerukunan agama di suatu tempat itu berdampak pada XXX misalnya. Nah, itu temuan utama yang Bapak Ibu hasilkan selama di lapangan. Tapi ada baiknya pula, tidak ada salahnya pula kita juga membuat riset dari temuan sampiran bahwa pengaruh moderasi beragama itu terjadi karena pengaruh eh, misal pengaruh ulama dengan pastor misalnya atau ada relasi multikultural misalnya. Jadi ada angle yang lain, ada sudut pandang yang lain terhadap temuan utama yang kita hasilkan Bapak Ibu semua. Karena karena kalau kita hanya mengandalkan temuan utama, mind finding yang telah kita hasilkan di lapangan, itu belum tentu pula akan menarik perhatian jurnal yang kita sasar. Bisa jadi malah temuan sampingan atau temuan receh yang kita temukan, kita kembangkan dari sebuah draft, itu malah menarik di mata editor dan mata reviewer. Jadi inilah yang menjadi strategi berikutnya Bapak Ibu semua ya. Jadi jangan terpaku pada satu draft dan satu temuan, tapi kita mulai terbiasa untuk menulis temuan sampingan ini menjadi sebuah draft utuh pula supaya kita bisa istilahnya tidak hanya menghabiskan waktu menunggu masa review, submisi, dan sebagainya di jurnal yang telah kita hasilkan dari temuan utama, tapi kita juga bersrategi untuk bisa menghasilkan temuan lain untuk artikel cadangan, Bapak Ibu semua. Jadi inilah eh, strategi ini yang saya pikir relevan ya untuk semua level akademisi ya. Karena saya pikir tema-tema sosial humaniora kan luas sekali. Dan saya pikir temuan-temuan sampingan atau temuan-temuan yang selama ini dihasilkan kan juga banyak. Jadi itu bisa menjadi semacam bank tulisan atau bank data buat Bapak Ibu semua ketika nanti menulis draft lain selain draft utama. Seperti itu. Nah ini salah satu eh, contoh contoh dari hasil riset saya soal moderasi beragama Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua, saya dari tahun 2022 hingga tahun 2024 kemarin, itu saya dan teman-teman di BRIN itu sedang fokus mengerjakan riset soal moderasi beragama Bapak Ibu. Nah, di samping, ya saya nggak tahu, kalau di layar saya itu samping kiri. Kalau di layar kolek teman-teman semua di samping kanan ya kali ya, yang Ulumuna ya. Samping kiri. Merah. Samping kiri pula. Oh, oke. Jadi Bapak Ibu semua, ini ada satu contoh ya Bapak Ibu, salah satu contoh bagaimana kita mengembangkan sebuah topik itu bisa dipecah dari 2 topik misalnya. Jadi di topik yang saya tulis bersama tim di sebelah kiri layar yang terbit di Ulumuna itu lebih pada menyasar soal pergeseran pola gerakan moderasi gerakan dialog antar iman di sini. Nah, di samping kanan s- saya masih punya bank data nih. Saya masih punya data-data yang belum kepakai, yang masih ada.
saya kembangkan kira-kira untuk kelas menengah muslim seperti apa. Nah, itu yang saya gunakan pula untuk mengembangkan draft baru, Bapak Ibu semua. Jadi, satu topik dalam sebuah riset kita bisa menghasilkan dua tulisan dengan angle yang berbeda, Bapak Ibu semua. Jadi, inilah contoh real, Bapak Ibu semua, bahwa satu topik itu tidak satu topik dari proposal yang kita kerjakan, kita jadikan draft ketika sudah selesai riset itu jangan cuma hanya satu satu draft saja, Bapak Ibu. Bisa jadi itu menjadi dua atau tiga draft. Ini salah satu contoh yang saya hasilkan. Jadi dari temuan utama kita masih punya temuan lain dari data yang telah kita hasilkan. Nah, kalau ulumunan kan kalau ulumunan ini kan sudah Scopus Q1 ya sekarang. Kalau yang Penamas ini masih Sinta 2 Bapak Ibu. Jadi usahakan kita di sini masih menyimpan data-data lapangan. Bisa jadi itu bisa kita kembangkan dalam tulisan yang lain. Jadi ini contoh salah satu contohnya. Nah, ini contoh lain pula. Jadi ini yang tadi yang ini Bapak Ibu semua, ini adalah riset riset tahun pertama saya bersama tim di topik soal moderasi beragama. Nah, yang slide berikutnya ini yang Bapak Ibu lihat, ini lebih pada tulisan riset di tahun kedua. Jadi Bapak Ibu semua, jadi hampir sama seperti tadi yang saya jelaskan bahwa ketika di tahun pertama saya mengkaji soal moderasi beragama itu berfokus pada siapa aktornya, siapa yang menjadi pencetusnya. Di tahun kedua saya lebih melihat bagaimana moderasi beragama itu di level gerakannya Bapak Ibu semua. Nah, nah ini ambil contoh Bapak Ibu semua. Jadi di samping kiri itu saya dan tim itu mengembangkan soal bagaimana sih peran pemuda Muslim misalnya. Di samping kanan itu saya lebih melihat bagaimana gerakan kesalian perempuan. Jadi jadi yang satu fokus semua yang satu fokus pada semua gender, yang satu lebih pada peran aktif perempuan, Bapak Ibu. Jadi dalam konteks ini eh, kita bisa memecah nih gerakannya itu apakah bisa dilihat dari basisnya gender, basisnya latar belakang organisasi atau afiliasi atau yang lain Bapak Ibu semua. Sehingga di sini kita bisa perlu melihat bahwa satu topik itu bisa dikasih dalam berbagai macam framework. Nah, seperti tadi pula yang saya jelaskan bahwa keterlibatan peneliti asing juga penting Bapak Ibu. Nah, kebetulan di tim saya selama riset soal moderasi beragama itu ada kolega dari Deakin University Australia yang membantu penulisan draft ini. Nah, ini yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu bahwa kalau kita punya satu tim atau punya kolega yang itu dari orang asing, itu akan mudah sekali untuk diterima atau mungkin direview cepat oleh jurnalnya Bapak Ibu semua. Jadi yang Muslim Youth ini terbit di Al Jamiah, yang satunya di Studia Islamika Bapak Ibu. Jadi ini adalah satu contoh Bapak Ibu ya, bagaimana satu topik itu bisa dikaji dalam berbagai macam hal. Dan yang paling penting pula, kita perlu mengupayakan adanya orang asing dalam sebuah tim kita. Ini bukan berarti kita harus mendapatkan orang asing ya, Bapak Ibu. Tidak harus seperti itu. Cuman dalam beberapa tahun mutakhir ini, hampir semua pengelola jurnal yang saya lihat itu salah satu klausul untuk bisa direview adalah selain hanya EPC Bapak Ibu ya, yang selama ini juga menjadi momok kita juga perlu ada afiliasi orang asing. Jadi saya pikir ini menjadi semacam tantangan kita sendiri Bapak Ibu ya. Bagaimana jurnal kita itu selain kuat substansi dan data, kita juga perlu adanya kehadiran orang native speaker untuk mengkoreksi bahasa Inggris kita. Karena saya pikir kalau kita punya teman seorang native speaker, kita bisa menghemat biaya proofreading, editing, yang itu sangat mahal sekali Bapak Ibu semua. Itu bisa bisa servisnya kalau yang saya tahu ada yang servis per paragraf, ada yang per subbab itu biasanya mahal. Jadi saya pikir dengan adanya teman-teman native yang kalau kalau misalnya
ada yang sudah kenal, ada yang baru menjajaki, itu perlu di follow up Bapak Ibu supaya itu menjadi aset kita dalam penulisan draft hingga nanti publikasi. Nah, itu tadi adalah satu contoh. Lalu bagaimana langkah kedua Bapak Ibu? Jadi saya pikir Bapak Ibu semua di sini kan pernah menulis menulis tentang blog ya. Mungkin ada yang pernah membaca tulisan populer misal di islami.co atau di Mubadalah ID, Rahimah ID, atau blog-blog Islam lain lah yang saya pikir Bapak Ibu semua sudah familiar dengan weblog seperti itu atau Tirto ID misalnya yang ada apa yang menyediakan space tulisan populer atau The Conversation misalnya atau sejenisnya. Jadi Bapak Ibu semua, saya di sini memulai draft itu tidak selalu dari draft langsung jurnal, tapi saya juga memulainya kadang itu dari tulisan pendek atau tulisan populer. Itu itu sebagai bagian dari upaya untuk eh, istilahnya mengembangkan inti tulisan menjadi tulisan-tulisan yang berparagraf-berparagraf. Karena kan kalau dalam tulisan populer kita dituntut concise kan dalam menghasilkan data dan temuan. Jadi disinilah saya pikir pentingnya kita juga menghasilkan tulisan populer Bapak Ibu semua. Jadi entah itu opini koran atau mungkin artikel-artikel populer yang tadi saya sebutkan. Karena itu bisa jadi akan menjadi inti tulisan draft kita nanti, Bapak Ibu semua. Jadi jangan sepelekan tulisan-tulisan opini atau mungkin blog ya. Itu jangan disepelekan karena itu bisa jadi akan menjadi temuan lapangan, temuan tulisan yang nanti bisa kita kembangkan dalam berbagai macam subbab-subbab lain. Nah, selain pula kita juga harus ada kolaborasi dengan periset yang saya pikir kalau misalnya tidak punya periset seorang native speaker, tapi paling enggak ada Bapak Ibu semua yang pernah menempuh studi di luar negeri misalnya, supaya memotong itu tadi editing, proofreading sehingga tidak terlalu mahal karena ada teman kita yang punya atau mungkin sudah pernah merasakan bagaimana eh, dididik cara barat sehingga itu bisa menjadi aset. Nah, ini salah satu contoh yang saya jelaskan Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua di tulisan soal jadi saya mengembangkan konsep tradisionalis tone. Ini merupakan eh, academic challenge yang saya lakukan terhadap konsepnya Martin van Buisen tentang konsep konservatif tone ya. Tapi di artikel saya ini, saya lebih menyoroti bagaimana dalam 10 tahun terakhir ini kita menghadapi yang namanya tradisionalis tone. Nah, salah satu contoh yang saya lakukan untuk bisa mengembangkan sebuah jurnal itu adalah juga memulai dari tulisan populer Bapak Ibu semua. Nah, yang di sini, yang di samping kiri itu tulisan artikel populer saya di Fulcrum, Bapak Ibu. Jadi Fulcrum itu adalah weblog, akademik blog yang itu dimiliki oleh ISIS, Yusof Ishak Institute Singapura. Jadi eh, itu bisa menjadi batu loncatan Bapak Ibu semua. Kira-kira temuan-temuan lapangan itu yang menarik untuk dijadikan artikel populer apa ya? Nah, kalau misalnya itu sudah terbit atau mungkin sudah ada draftnya yang telah dipublikasikan di dalam sebuah artikel populer itu bisa menjadi inti pengembangan untuk artikel jurnal Bapak Ibu semua. Jadi disinilah pentingnya mengapa kita tidak hanya menulis satu jurnal draft atau maaf, itulah pentingnya kita tidak hanya fokus dalam satu draft jurnal Bapak Ibu ya. Bisa jadi artikel dari artikel-artikel populer yang kita terbitkan itu malah menjadi dasar kita dalam menulis sebuah draft Bapak Ibu semua. Jadi jangan jadi mulai sekarang mungkin kita harus membiasakan menulis dalam artikel populer Bapak Ibu supaya kita masih punya nih ide-ide lain yang dikembangkan dari tulisan yang telah kita publikasikan dalam artikel populer itu. Seperti itu. Nah, ini contoh lainnya Bapak Ibu. Jadi
di tahun sebelumnya kan selain saya riset soal moderasi beragama, saya juga riset tentang IKN, Bapak Ibu. Ini mungkin agak jauh dari soal ya isu-isu pendidikan Islam ya, tapi ini sebagai bagian dari sharing saja. Jadi eh, saya ketika selesai lapangan di Kalimantan Timur, itu seketika itu pula saya langsung membuat semacam catatan lapangan, catatan kecil misalnya, kira-kira temuan-temuan penting apa saja yang telah saya hasilkan selama riset lapangan. Nah, disitulah kemudian saya susun dalam sebuah artikel pendek yang itu terbit di New Mandala. Jadi ini juga salah satu blog akademik yang itu dikelola oleh uh, The Australian National University di New Canberra. Jadi Bapak Ibu semua, uh, pentingnya kita membuat catatan kecil atau membuat semacam tulisan pendek dari hasil lapangan itu sangat penting sekali Bapak Ibu semua, supaya uh, artikel yang kita, atau mungkin pengalaman lapangan kita itu tidak langsung lenyap gitu saja. Ketika kan biasanya kalau kita dari lapangan kan sudah sibuk ngurus LPJ, ngurus kwitansi, ngurus eh, perintilan invoice misalnya. Jadi Bapak Ibu semua, saya pikir ada baiknya pula dari lapangan, selain kita juga mengurusi perintilan administrasi yang menjadi LPJ, kita juga pula eh, membuat catatan kecil atau catatan lapangan kira-kira temuan apa saja yang telah kita hasilkan. Dan itu kira-kira yang menarik untuk dirangkai dalam sebuah artikel populer seperti apa ya. Nah, itu bisa menjadi semacam inspirasi untuk menulis sebuah draft jurnal Bapak Ibu semua. Jadi ini di slide ini salah satu contoh Bapak Ibu ya bahwa saya menulis satu artikel populer untuk sebuah artikel book chapter tentang IKN Bapak Ibu semua. Jadi di sini inspirasi menulis itu tidak langsung dari lapangan langsung, tapi bisa jadi dari artikel populer yang kita kerjakan. Jadi ini mungkin jadi strategi berikutnya Bapak Ibu ya, bahwa menulis artikel jurnal entah itu nasional maupun global itu tidak selalu langsung dari draftnya langsung Bapak Ibu. Itu bisa jadi dari artikel kita sendiri, dari catatan kita sendiri, yang itu mungkin kita olah secara secara sederhana, secara singkat, tapi itulah intinya yang mau kita sampaikan, itulah finding kita, itulah gap kita, seperti itu. Nah, ini juga salah satu contoh Bapak Ibu bagaimana mengembangkan artikel populer dalam sebuah artikel eh, weblog atau dari blog yang tadi saya sebut menjadi sebuah artikel jurnal. Ini juga sama tentang IKN, seperti itu. Nah, ini mungkin kesimpulan yang ingin saya sampaikan ya, ini dan juga menjadi pemantik Bapak Ibu semua ya. Jadi Bapak Ibu semua, berbagai strategi yang saya sampaikan di sini ya, entah itu dari kita menulis catatan kecil jadi sebuah artikel populer jadi jurnal, atau misalnya kita menulis draft langsung kemudian kita submit kemudian publish jadi jurnal, itu bukan jaminan bahwa itu akan terbit dalam waktu yang cepat ya Bapak Ibu ya. Karena ketika kita submit ke jurnal tertentu, kita sudah tidak punya lagi kontrol atas jurnal kita, atas draft kita. Jadi ada baiknya yang tadi saya sebut juga bahwa ada pentingnya kita juga punya draft lain sehingga kita tidak galau. Kira-kira ini terbit enggak ya, ini accepted enggak ya. Jadi ada baiknya kita punya draft lain sebagai tabungan tulisan. Yang kedua yang tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa membuat catatan kecil itu penting sekali Bapak Ibu semua supaya kita masih punya nih pengalaman di lapangan, bahwa pengalaman di lapangan itu perlu kita dokumentasikan dalam sebuah tulisan sehingga ketika kita akan menulis sebuah draft itu kita masih punya nih catatan kecilnya sehingga sehingga kita masih punya inspirasi untuk menulis. Lebih bagus lagi kalau it, lebih bagus lagi kalau catatan lapangan itu jadi artikel populer Bapak Ibu semua karena itu mungkin sudah melewati proses review ya oleh editor. Jadi kita sudah punya kebanggaan atau mungkin punya kepercayaan diri bahwa artikel populer yang kita hasilkan dalam sebuah sorry, kita punya kepercayaan diri bahwa
hasil temuan yang telah dijadikan artikel populer ini layak untuk dijadikan artikel ilmiah, Bapak Ibu semua. Ini salah satu cara lain. Dan terakhir, Bapak Ibu semua, kegagalan itu hal yang biasa, Bapak Ibu semua. Jadi kalau saya mau sharing di sini, saya ini lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya sebenarnya. Dan kalau saya mau sharing, itu banyak sekali artikel saya yang rejected daripada accepted. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini Bapak Ibu semua bahwa kegagalan, rejection itu hal yang biasa dalam sebuah submisi artikel jurnal nasional maupun global. Tapi paling enggak kita masih punya plan B. Kira-kira kita terreject di jurnal ini, kita masih punya jurnal lain sebagai cadangan. Jadi jangan hanya fokus dalam satu jurnal dan satu draft saja Bapak Ibu. Jadi pentingnya kita juga membuat list jurnal kira-kira kalau kita nggak lolos di jurnal ini, kita masih punya cadangan di jurnal lainnya. Seperti itu. Mungkin itu saja sekedar pemantik dan sharing pengalaman dari saya. Mungkin eh, ada benarnya itu karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salahnya itu lebih dari itu karena saya sendiri. Sekian dari saya, waktu dan tempat saya kembalikan ke Mer Al selaku moderator. Silakan, Mer. Oke, Mas Wasis ya, terima kasih pemaparannya dan teman-teman yang masih stay, mungkin yang masih matikan kamera bisa kita hidupkan sejenak ya. Tadi menarik sekali pemaparan dari Mas Wasis terkait dengan uh, seluk-beluk ya dunia publikasi, artikel dan lain sebagainya. Dan intinya acara ini kami adakan bukan untuk jangan sampai publikasi itu membuat kita tidak berintegritas sebagai akademisi. Karena memang banyak sekali yang namanya plagiasi, fabrikasi itu pakai AI ya, bukan dia yang buat. Dan akhirnya terdeteksi ada AI detektor itu ya, pakai DeepSeek dan lain sebagainya itu. Dan intinya kita kolaborasi ini kita menulis serius dengan upaya kita, dengan kekuatan intelektual kita, tanpa mencederai etika publikasi atau integritas kita sebagai akademisi. Kan banyak orang karena ingin publikasi ya, ingin cepat, ingin lewat jalan tol itu, tapi tidak mengabaikan prinsip-prinsip etis atau integritas di dalam publikasi demi tukinisasi itu ya. Ini soal tukin ini sangat sensitif ini. Oke, mungkin dari Bapak Ibu di sesi ini kita bahas yang substansial saja ya. Nanti disclaimer untuk besok jam 1 siang sampai jam 3 juga kita akan bahas teknis ya. Kalau ada mungkin naskah atau draft yang ingin didiskusikan secara teknis, lebih teknis mungkin besok. Hari ini kita sharing wawasan, pengalaman, jaringan ya, koneksi yang bisa kita manfaatkan supaya majelis ilmu ya kita ini bisa memberikan dampak yang nyata. Silakan mungkin Pak Dr. Hadirman ini sudah menatap kamera, mungkin ada pertanyaan atau Pak Sayuti, Ibu Nurjana yang terima kasih dari tadi selalu stay dengan kameranya, atau teman-teman dosen dari IAIN boleh bertanya singkat, padat, yang jelas, dihidupkan mikrofonnya. Ini forum bebas kita sampai jam 3 ya, sekitar masih ada 30 lebih atau 40 menit lebih supaya kita tidak terlalu lama. Jam 3 kita bisa close. Silakan Pak Dokter Hadirman, mungkin ada masukan, ada naskah mungkin atau ada apa ya dengan Mas Wasis. Dan sudah banyak ya kita berkolaborasi. Saya pribadi juga dengan Mas Wasis banyak tulisan yang sudah publish, membantu teman-teman dosen yang naik Baik, pangkat juga. terima kasih Mas. Silakan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Salam. saya hormati pimpinan FTIK ya. Pimpinan FTIK mulai ini komposisi lengkap ini wakil dekan 1, 2, 3 ya. Pejabat-pejabat,
Wakil Rektor 3 yang saya hormati, kemudian Ibu Ketua Dharma Wanita ini, IAIN yang juga bergabung, dan kolega dosen yang lain yang baik yang ada di IAIN Ternate maupun yang ada di IAIN Manado. Eh, ada highlight tadi yang disampaikan oleh moderator bahwa eh, penggunaan AI ini di satu sisi memudahkan, tapi di sisi yang lain juga bisa merusak ini ya, kredibilitas penulis ya pada sisi ini. Nah, ini kebetulan narasumber kita dari BRIN ya. BRIN ini adalah sebagai kiblat ya, sebagai kiblat penelitian, publikasi, termasuk juga penyandang dana terbesar ini di Republik ini. Eh, nah, tentu pada aspek ini tentu teknologi AI ini tidak bisa ini ya dinafikan, tapi di sisi yang lain juga ibaratkan ini sebagai pisau ya, pisau bermata dua ya. Di satu sisi memudahkan, tapi di sisi yang lain juga juga berdampak. Nah, tentu berbagai macam ini ya, berbagai macam narasumber pada sesi yang lain ya, yang berseliweran di berbagai lembaga, komunitas, kampus, institusi. Ada yang malah secara terang-terangan itu memberikan kiat-kiat dan tips-tips, dan menunjukkan begitu eh, perayaan atau selebrasi yang saya sampaikan bahwa artikel ini ditulis dengan AI. Eh, bahkan ada beberapa jurnal juga tidak mengharamkan AI, yang malah membolehkan sepanjang itu dalam batasan-batasan yang wajar ya. Nah, tentu kami sebagai penulis pemula ya, dalam hal ini adalah yang akan untuk publikasi di di jurnal Sinta 2 maupun di Scopus ya. Yang mudah-mudahan lewat kegiatan ini kita bisa mendapatkan kiat-kiat dan tips-tips yang akan diberikan pada esok hari. Saya ingin mengkonfirmasi ke ini ya, ke narasumber punya pengalaman yang bisa dilakukan mengenai batasan-batasan yang bisa dilakukan untuk bisa memproduksi maupun mereproduksi uh, gagasan-gagasan kita dengan memanfaatkan AI. Atau mungkin kita mengabaikan AI. Nah, tentu ini adalah opsi-opsi yang juga masih bisa didiskusikan pada siang ini. Tentu itu ya secara personal ya, itu yang saya ingin uh, sampaikan, sehingga ya menjadi apa feedback sekaligus juga kompas ya bagi saya secara pribadi. Demikian narasumber, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Hadirman ya. Saya sudah bisa menangkap inti pertanyaan Pak Dokter. Mungkin ada lain lagi, kita buka sesi dari teman-teman dosen di IAIN Manado atau IAIN Ternate ya, Ibu Nurjana mungkin, atau Pak Sayuti atau Ibu Puji ya yang sudah hadir, atau teman-teman dosen dari kampus kita yang masih punya pertanyaan atau tidak tahu memulai dari mana ini barang ini kan, atau dilema dengan AI seperti kata Pak Dr. Hadirman tadi, itu seperti apa, silakan, atau bagaimana mengkoneksikan materi ini dengan keilmuan kita ya, misalnya di sini ada dari PBA, ada yang dari uh, apa itu PGMI, mungkin ada yang dari PIAUD ya, mayoritas pendidikan ya, dengan atau pendekatan-pendekatan riset yang kita butuhkan seperti apa, disilakan. Oke, kalau belum, kita respon dulu pertanyaan sambil berjalan ya. Dari Pak Hadirman tadi, Nerwasis
Sejauh mana sih batasan ya, batasan etis AI ini bisa digunakan di dalam artikel? Ada tidak batasan dia? Artinya kita tidak bisa menafikan barang ini kan AI itu, tapi sejauh mana dia diizinkan secara etis dalam publikasi Sinta 2 atau Scopus yang Pak Hadirman tanya tadi ya, sejauh mana batasan AI, penggunaan AI dalam artikel ini bisa ditoleransi oleh dunia persintaan dan perskopusan ini. Terima kasih. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Hadirman atas pertanyaannya dan Meral yang telah apa menegaskan maksud dan pertanyaan beliau. Jadi begini Pak Hardiman dan teman-teman semua kolega di sini, kalau penggunaan AI, jadi ambil contoh kalau Bapak Ibu semua di sini menggunakan AI untuk brainstorming ide, itu tidak masalah Bapak Ibu semua. Yang jadi masalah itu kalau Bapak Ibu semua tanya ke chat GPT atau Gemini atau DeepSeek, kemudian dikopas ke draft, itu langsung kena penalti Bapak Ibu semua. Jadi beberapa artikel jurnal internasional yang saya tahu itu tidak hanya cek plagiarisme dengan Turnitin Bapak Ibu semua. Ada beberapa jurnal yang saya tahu itu juga menerapkan cek AI pula dan itu standarnya adalah 20% dari substansi secara keseluruhan Bapak Ibu semua. Jadi sebenarnya hampir sama ya dengan cek plagiarisme Turnitin itu juga 20%. AI pun juga 20% Bapak Ibu semua. Cuman di sini yang menjadi poin krusialnya adalah terkadang itu kita lolos di Turnitin di plagiarismenya, tapi kita tidak lolos di AI-nya Bapak Ibu semua. Dan ini menjadi banyak sekali perhatian sebagian besar akademis Indonesia ketika mereka submit di jurnal luar negeri ya. Karena di satu sisi mereka lolos cek 20% plagiarisme, tapi tidak lolos 20% cek AI. Karena sebagian besar, terutama terutama bagi mereka yang langsung kopas dari tulisan berbahasa Inggris, Bapak Ibu ya, itu langsung kena penalti seperti itu. Karena kan kalau kita kopas tulisan berbahasa Inggris di AI kan sangat convincing, Bapak Ibu ya, sangat native gitu ya. Tapi kalau kita itu terapkan di draft kita dan kita submit, itu bisa jadi malah kita yang nanti kena penalti 20%. Malah langsung kena auto rejection Bapak Ibu semua. Jadi disinilah pentingnya kita bahwa penggunaan AI itu jangan terlalu berlebihan Bapak Ibu semua. Kalau misal begini, tadi yang saya sebutkan kan AI sebagai brainstorming ide ya. Jadi kita di sini brainstorming ide dengan tanya AI seperti ini, oke. Tapi itu tidak kemudian langsung kita terapkan dalam sebuah tulisan Bapak Ibu. Kita harus memparafrase dulu, kita ubah dulu struktur kalimatnya, ubah dulu paragrafnya, supaya tidak kelihatan banget ini hasil dari AI Bapak Ibu. Karena banyak sekali rejection di jurnal-jurnal bereputasi itu karena kita tidak mengubah lagi atau menyadur ulang paragraf dari hasil AI tersebut. Jadi ini perlu menjadi perhatian Bapak Ibu semua ya, bahwa sekarang ini beberapa jurnal internasional itu di salah satu tick box-nya sebelum kita submit itu adalah ada pernyataan. Ini ada pernyataan ethical clearance bahwa penggunaan AI itu harus sekian persen. Kalau itu kita klik dan dicek sama jurnal kita tidak kita lebih dari 20%, langsung auto rejection Bapak Ibu semua. Jadi saya pikir di sini penggunaan AI itu sah-sah saja, cuman jangan terlalu berlebihan. Karena bisa jadi malah kita yang rugi sendiri. Kita sudah menulis draftnya, tapi kita langsung kena rejection cuma karena kita tidak lolos AI. AI. Jadi ini menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu semua, ya, bahwa cek plagiarisme itu belum tentu menjadi jaminan dan sekarang ini cek AI jauh lebih penting di mata pengelola jurnal karena itu bisa kelihatan ini orang ini dalam menulis jangan cuma sekedar mengandalkan citasi saja tapi juga kreativitas dalam menulis.
Kalau misalnya orang ini ketahuan kopas, kemudian diteruskan dalam sebuah draft, nah langsung auto rejection Bapak Ibu semua. Jadi sangat saya sarankan sangat berhati-hati sekali menggunakan AI ini Bapak Ibu semua ya. Eh, Supaya kita sendiri juga masih punya sisi sisi apa ya? Kalau bahasa jurnal itu sisi humanity dalam sebuah tulisan. Jangan semua tuh dikerjakan robot sehingga ketahuan oleh mesin pendeteksi di jurnal masing-masing yang kita tuju. Mungkin itu dulu, Mer. Terima kasih. Pak Hadirman, ada tanggapan singkat atau kita serahkan ke yang lain dulu? Oke, eh, oke, yang lain dari teman-teman dosen, ada yang sudah eh, punya naskah mungkin atau gimana dari Pak Sayuti atau Ibu Nurdiana, apa ya, kita fokuskan dulu ini, kita mensasar dulu kalau dari pribadi saya jurnal yang dikelola oleh PT KIN. Oke, mungkin Pak Sayuti langsung saja, monggo Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang sudah di-share kepada kami terkait dengan bagaimana mempublish artikel ke jurnal internasional bereputasi. Terus terang, secara pribadi, kami sangat berharap bahwa untuk sampai kepada atau bisa tembus kepada jurnal bereputasi internasional itu harapan kita bersama. Dan itu tentu memiliki trik khusus dan strategi-strategi selain daripada keindahan tulisan yang kita lakukan, mungkin ada hal-hal lain yang mesti kita perhatikan. Karena tidak sedikit ketika kita mempublish itu, tulisan kita itu terreject atau tertolak di berbagai macam artikel-artikel jurnal yang kita tuju. Kemudian untuk Pak Wasisto bisa mungkin kami menyarankan bahwa karena ini sifatnya pendampingan, Ya. boleh dibuatkan ke dalam satu grup sehingga kemudian nanti ketika ada tulisan-tulisan yang mungkin siap untuk dipublish bisa direview dulu oleh Pak Wasisto sebagai orang yang berpengalaman sudah mempublish di jurnal internasional bereputasi. Seperti kami di pendidikan bahasa Arab, ya mungkin masih banyak juga informasi-informasi yang sangat kami butuhkan terkait dengan link jurnal yang bisa kami tuju untuk publish di khususnya dalam basic kami di pendidikan bahasa Arab, dan mungkin bisa melalui bantuan Pak Wasisto kiranya ada informasi-informasi yang terkait dengan penulisan jurnal khususnya di pendidikan bahasa Arab. Kemudian mohon kalau bisa materi yang sudah Bapak disampaikan tadi bisa di-share Oh sehingga ya, jadi pembelajaran buat kami selanjutnya. siap, Pak. Baik, untuk sementara itu dulu Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sayuti ya. Nanti kita follow up, kita buat grup. Nanti saya buat grup ya. Nanti kita bisa materinya juga kita. Memang ke situ arah kita Pak, lebih ke dampingan, dan beberapa sudah ada memang grup yang lain, tapi kita buat grup untuk khusus Ternate ya, Ternate tercinta ini. Semoga kita juga bisa diundang ke Ternate sana ya. Lihat Amin. ya Siap, siap, Gunung Gamalama itu. Oke, siap. terima kasih Pak Sayuti. Ini dari PBA ya. Nanti kita coba diskusi di grup, dan yang saya katakan tadi bagaimana kita fokus dulu, bukan mengabaikan jurnal luar, tapi di PTKI ini itu kan banyak ya, Ulum Muda, ada Nazaruna, ada Studia Islamika, ada Al Jami'ah, ada Journal of Indonesian Islam, ada KIJIS ya, ada IJIMS di Salatiga, banyak. Kita fokus ke bagaimana yang di PTKIN ya lah, PTKIN ini kita manfaatkan, dan ya
ada APC-nya juga ya, mulai dari 5 sampai 7 juta ya, artikel processing charge. Itu kan kadang penulis terkendala di masalah anggaran juga itu. Nanti kita diskusikan di grup. Mungkin yang hari pertama ini kita sharing dulu kendala-kendala apa saja yang kita hadapi, atau bahasa Inggris, atau kendala editing, atau apalah ya di lapangan ya, masalah-masalah dalam riset ini apa. Mungkin ada yang lain selain Pak Doktor tadi, Pak Hadirman sama Pak Sayuti, mungkin ada dari Ibu Nur Jana atau Ibu Warga, Ibu Mastang ada di sini, Mas saya lihat masih ada. Pak Alimudin. Oh ya, Ibu Nurjana, monggo Bu, silakan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh pemateri, dan ini sangat penting karena ini adalah merupakan salah satu tugas dosen dalam menulis jurnal yang bereputasi. Tentunya dalam menulis jurnal yang bereputasi, yang akan dilihat pertama kali itu adalah penulisan abstrak. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mempersiapkan abstrak yang menarik untuk jurnal bereputasi? Ya, baik, itu saja mungkin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ner. Oh ya, baik. Mungkin saya sharing salah satu artikel saya ya, mungkin bisa memudahkan kita diskusi Bapak Ibu ya. Ini saya bisa sharing screen nggak, Om Meral? Masih bisa kan? Bisa, bisa, bisa. Oke, oke. Monggo, monggo, monggo. Iya, iya. Ini saya share screen dari kok ini sih? Kelihatan Bapak Ibu semua ya? Kelihatan ya? Ya, ya, bisa kelihatan, kelihatan. Ya, Ya, baik. Jadi ini saya ambil contoh tulisan abstrak saya yang ada di Studia Islamika Bapak Ibu semua. Maaf, Al-Jamiah, maaf. Jadi ketika kita menulis abstrak itu sebenarnya kita perlu melihat dulu identifikasi masalah topik yang kita kaji itu di mana. Artinya kita perlu meng-highlight ya, atau di sini menggarisbawahi kira-kira identifikasi masalah yang krusial diangkat dalam tema ini apa gitu loh. Jadi jadi ya seperti yang Ibu Nurjana bilang bahwa identifikasi isu yang menjadi dasar kita menulis jurnal itu perlu kita terapkan di awal Ibu. Misalnya yang saya dan tim tuliskan di sini adalah bagaimana moderasi beragama itu berakar dari program deradikalisasi. Dan yang kedua itu cenderung minim partisipasi dari bawah. Artinya di awal bagian penulisan abstrak, kita perlu menuliskan bahwa ada beberapa poin atau 2-3 poin yang menjadi dasar kita. Mengapa kita mengangkat topik ini untuk menjadi tulisan jurnal? Karena disitulah kemudian editor atau reviewer langsung nangkep, oh jurnal ini kira-kira akan mengangkat tema soal ini dan titik titik kritikannya di sebelah ini misalnya. Karena begini Bapak Ibu semua, sebagian besar yang kita tahu itu tulisan-tulisan abstrak itu cenderung normatif. Maksud saya di sini cenderung mereka menulis latar belakang, cuman tidak membuat poin kritis. Kira-kira yang menjadi
nilai jualan artikel saya ini yang sebelah mana gitu loh. Dan disitulah saya ajak Bapak Ibu semua di sini bahwa membuat dua poin penting yang menjadi dasar kita untuk menulis jurnal itu harus ditekankan di awal supaya pembaca atau dalam hal ini bisa reviewer, editor ketika kita submit langsung tahu kira-kira gapnya ada di sebelah sini misalnya seperti itu. Ini kan tadi kan yang ini Bapak Ibu ya, yang soal ini ya, ini perlu sekali ditekankan Bapak Ibu semua. Jadi eh, tapi yang tapi sebelum itu saya ingin juga menjelaskan ini bahwa tujuan mengapa kita bikin paper itu juga dijelaskan di awal misalnya. Jadi judul dan abstrak itu harus sinkron Bapak Ibu semua. Kan di sini kan di awal saya menulis tentang Muslim Youth kan. Nah, di sini pula kita harus state atau kita tulis pula bahwa artikel ini kira-kira kan menguji tentang bagaimana potensi peran dari pemuda Muslim. Nah, jadi antara judul dan abstrak itu harus sama eh, bahasanya Bapak Ibu semua. Atau mungkin judul dan judulnya itu terrefleksikan dalam abstraknya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kedua elemen ini saling tertinggal. Nah, yang selanjutnya tadi yang saya singgung ya, ada kita harus mengadres dua identifikasi masalah yang itu menjadi dasar mengapa topik yang kita angkat itu penting. Dan berikutnya adalah kira-kira gap apa yang mau kita sasar. Kan tadi saya sudah banyak sekali menjelaskan ada gap, ada novelty. Jadi yang saya tuliskan sama teman-teman di jurnal ini kita menjelaskan gap. Ada policy gap, ada gap kebijakan yang itu ternyata ada semacam ketidakseimbangan partisipasi dalam kebijakan moderasi beragama misalnya. Nah, gap itu pula yang ini membuat kita kemudian berusaha menawarkan novelty seperti ini. Ini bisa jadi kita tuliskan dalam bentuk pertanyaan riset juga boleh Bapak Ibu. Jadi tergantung pilihan masing-masing. Tapi karena saya di sini lebih condong saya berusaha meng-highlight uh, peran gap-nya itu, meng-highlight gap kebijakan itu dalam isu kira-kira partisipasi oleh kelompok masyarakat seperti itu boleh atau enggak ya seperti itu. Dan setelah kita tahu gap-nya, kita sudah merumuskan pertanyaan risetnya, kita perlu menjelaskan soal ini metodologi dan kita jelaskan secara singkat saja. Kalau kita misalnya case study, kita jelaskan mengapa itu harus penting. Dan inilah yang terakhir adalah finding-nya ini, Bapak Ibu semua. Jadi ternyata finding-nya itu lebih menyeret tentang peran aktif pemuda Muslim dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu semua, ini mungkin saya jelaskan besok atau mungkin ya besok mungkin ya. Bagaimana teknis dalam membuat abstrak yang itu menarik ya Bapak Ibu. Jadi pertama sekali yang saya jelaskan ulang ya. Pertama kali yang perlu dijelaskan adalah kita harus menuliskan tujuan dari paper ini, atau draft yang kita submit. Itu pertama di-address dulu. Kemudian kita juga membuat dua identifikasi masalah yang menjadi dasar mengapa topik yang kita kata sangat penting untuk dijadikan jurnal misalnya. Dan setelah kita identifikasi, kita juga punya dasar lain bahwa ada gap, ada semacam isu yang itu belum diangkat di jurnal-jurnal lain misalnya, atau mungkin di kebijakan yang kita mau kaji misalnya, atau mungkin topik yang kita kaji. Baru setelah itu kita bisa membuat pertanyaan risetnya. Entah itu entah itu pertanyaan riset atau mungkin kita berusaha untuk mempropos sesuatu topik misalnya. Itu tergantung pilihan masing-masing Bapak Ibu semua. Dan jelaskan pula metodenya. Metode apa yang diambil? Apakah itu hermeneutika atau mungkin case study atau mungkin in-depth interview, apapun itu dituliskan di abstrak.
Dan terakhir jangan lupa tuliskan findingnya Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua, finding dan sorry, abstrak dan kesimpulan itu harus sinkron Bapak Ibu ya. Tidak boleh keduanya itu uh, berbeda substansinya. Karena abstrak ini lebih pada mengantar secara singkat pembaca, kira-kira jurnalnya ngomong ini. Dan konklusi itu lebih condong kita merefleksikan dari awal hingga akhir itu temuan yang kita hasilkan itu akhirnya bermuara ke dalam sebuah saran atau kritikan dalam sebuah topik yang kita sasar. Jadi seperti itu Bu Nurjanah dan rekan-rekan semua ya. Jadi di sini yang ingin saya sorry. Jadi yang ingin saya tekankan di sini Jadi yang ingin saya tekankan di sini lebih pada bagaimana kita membuat secara simpel, secara sederhana, tapi langsung mengena abstrak itu. Seperti itu. Oke, baik, makasih Mas Wasis, Ibu Nurdana ya. Apakah masih ada yang kurang jelas? Eh, Kalau misalkan bisa ya secara umum dipahami, nah besok kita bisa apa ya? Saya sudah tanya ke Pak Sayuti untuk grup dan teman-teman di sini yang jadi ini untuk menyaring dulu ya orang-orang yang punya komitmen untuk naik pangkat ini ya. Dan bukan hanya untuk naik pangkat sebetulnya kita menulis, tetapi untuk ya, kesadaran kita sebagai scholar ya. Tetapi juga kan dampaknya pasti ke naik pangkat juga kita harus realistis kan. Nah, nanti kita buat grup khusus. Jadi hari ini kita banyak dulu, nanti disaring untuk besok mungkin tinggal berapa, tapi mereka-mereka inilah yang punya progres untuk menerbitkan mungkin 2 Scopus ya dari pertemuan kita ini, mungkin minimal 2 Scopus lah kita riset bareng ya, kita kolaborasi ya, 1 atau 2 Scopus lah. Nanti berapa orang, 1 Scopus itu berapa orang, Scopus ini berapa orang, tapi kita tidak menjamin Bapak Ibu, tetapi kita ya pengalaman dan koneksi mudah-mudahan dengan jalur yang on the track ya, tidak melalui jalan-jalan yang ilegal, kira-kira begitu ya, karena kami tidak suka kredibilitas kami hancur gara-gara hal-hal seperti itu. Oke, belum. Mungkin ada yang lain sebelum jam 3 kita tutup acara, masih ada waktu berapa menit ya? Ini sekitar 20-an menit ya mungkin, atau 15 menitan sebelum jam 3. Apakah masih ada lagi teman-teman yang lain? Kurang 4 menit. Oh ya, kurang 4 menit lagi ya, sorry. Oke, karena kurang 4 menit, saya pikir acara kita akan segera close dulu. Karena mungkin teman-teman dosen lain ada acara. Yang jelas saya sebagai moderator ingin menyampaikan bahwa besok siang Bapak Ibu yang masih memang kelihatan kalau yang masih muda-muda ini masih berpikir panjang ya, aduh nanti dulu. Tapi yang sudah senior ini sudah mulai berpikir harus cepat naik pangkat ya, harus produktif menulis. Tapi tidak apa-apa. Nah, besok jam 1 siang kita masih ada acara di Zoom yang sama dari jam 1 atau paling lama jam 1 lewat 15 menit sampai jam 3 sore. Untuk kalau sudah ada draft, Ibu Nurjana atau Pak Sayuti atau Pak Hadirman dan Pak Adri Luneto, teman-teman dosen senior, kita bisa diskusi langsung ke teknisnya ya. Bagaimana dari tahap penulisan, submission, tahap apalagi itu review, tahap copy editing sampai production ya di jurnal itu kita akan bahas satu persatu kira-kira begitu. Oleh sebab itu saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Dekan yang mungkin sudah meninggalkan forum kita, tapi alhamdulillah beliau sudah membuka acara kita dan kita akan segera buatkan grup ya Mas Wasis. Nanti Pak Hadirman juga kita joinkan karena Pak Hadirman ini akan segera ke profesor beliau ya. Memang luar biasa. Insya Allah sama Pak Kakanda. Betul sekali Pak. Pak Kakandaku Dr. Ardianto mungkin yang tidak sempat hadir.
akan jadi profesor ini, duet maut ya, antara Pak Dr. Hadirman sama Pak Ardianto ini luar biasa. Kita doakan semoga segera profesor. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Mas Wasis. Mungkin tadi sudah di screenshot, tapi saya mau ambil foto, mau screenshot di komputer, tapi yang lain kayaknya masih mati kamera. Bapak Ibu yang mungkin masih mendengar suara saya, yang kameranya masih apa, mungkin kita hanya saya mau screenshot saja ya sebagai dokumentasi sebagaimana biasanya, dan kita akan bertemu lagi besok. Nah, oke, nyalakan dulu kameranya. Saya hitung 1 sampai 3 baru kita di screenshot ya. Ada Pak Rizal ya, Pak Rizal selamat bergabung, Bu Rosita, nanti mulai besok kita mungkin akan sharing lagi karena 2 hari acara ini ya, sampai besok mulai jam 1 siang sampai jam 3 untuk kita upgrade pengetahuan kita tentang jurnal. Oke, saya hitung 1 sampai 3, ambil gambar ya. 1, senyum. 2, 3. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa besok, Pak Sayuti dan kawan-kawan, Pak Dirman, Mas Wasis. Insya Allah. Baik, Bapak. Ya, siap. Insya Allah kita besok tetap semangat dan kita istiqomah di jalur dosen ya, supaya kita bisa melewati jembatan Sirotol Mustaqim ini, jalan yang lurus lah kira-kira dalam dunia jalan ini ya. Nah, sekian saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Saya tunggu besok ya. Ya, siap. Saya buatkan grup. Ya, siap. Selamat.